Pak Jokowi ini siapa? Gibran. Gibran. Gibran ini juga mestinya bagus ya, sosok anak muda yang punya nyali, berani begitu langsung. Nah, tapi itulah yang mestinya dicontoh oleh seluruh pejabat-pejabat di Indonesia, menegakkan Pancasila Undang-Undang Dasar 45, bahwa bangsa kita didirikan bukan oleh karena Islam saja. Jadi kalau ada ustadz-ustadz ulama yang bodoh-bodoh, yang pikirannya kadrun, yang barbar dan terbelakang sempit, yang mau nutup-nutup gereja, ya MUI mestinya lawan, bersuara. Ya, kamu membodohi orang Islam. Di wajah Islam itu malah tercoreng ya dengan tampilan kekerasan, intimidasi, diskriminatif begitu. Mana ada, akhirnya kan orang banyak berlomba-lomba sekarang di seluruh dunia itu pada murtad begitu. Ya jadi bodoh begitu. Kapan mau majunya ya? Nah, sebentar lah, sedikit lagi untuk siapa anaknya Pak Jokowi ini siapa? Gibran. Gibran ini juga mestinya bagus ya, sosok anak muda yang punya nyali, berani begitu langsung. Nah, tapi itulah yang mestinya dicontoh oleh seluruh pejabat-pejabat di Indonesia, menegakkan Pancasila Undang-Undang Dasar 45, bahwa bangsa kita didirikan bukan oleh karena Islam saja. Jadi kalau ada ustadz-ustadz ulama yang bodoh-bodoh, yang pikirannya kadrun, yang barbar dan terbelakang sempit, yang mau nutup-nutup gereja, ya MUI mestinya lawan, bersuara. Ya, kamu membodohi orang Islam. Jadi wajah Islam itu malah tercoreng ya dengan tampilan kekerasan, intimidasi, diskriminatif begitu. Mana ada, akhirnya kan orang banyak berlomba-lomba sekarang di seluruh dunia itu pada murtad begitu, meninggalkan ajaran Islam ya. Orang pintar, orang cerdas, orang yang mau baik mana mau ikut ajaran yang modelnya intimidatif, kekerasan kasar begitu, kayak Bahar, kayak Rizik gitu ya. Mau kudeta negara lah segala macam, kan bodoh begitu ya. Nah, jadi mestinya ikut dukung orang-orang Muslim yang seperti ini ya, tokoh-tokoh Muslim yang seperti ini. Dan saya lihat kembali mereka tercerahkan. Saya yakin Buya Syakur juga banyak melihat YouTube yang sekarang apologet Kristen di dalam negeri maupun luar negeri, berita-berita, maupun mungkin juga dia belajar dari Bible ya, karena banyak orang Muslim itu selalu menyebut nama-nama yang ada di Alkitab, bukan yang ada di Quran. Mana ada di Quran itu nama-nama selengkap Bible. Makanya Panji Gumilang ngepush santrinya, kamu mesti belajar begitu. Makanya si Buya Syakur juga ngepush mesti berdampingan sama non Muslim ya. Mungkin kalau si anaknya si siapa Jokowi itu mungkin dari istrinya ya, yang notabene Katolik ya, si siapa Sylvie itu siapa itu kan namanya. Nah, jadi memang intinya semua dunia kalau mau belajar ya sumbernya pertama dari Alkitab lah, itu sumber yang luar biasa ya, kebenaran begitu. Baru ada hati yang damai, baru bisa bersikap benar, baru bisa bersikap adil, baru bisa mengasihi, baru bisa mengampuni, bukannya mengajarkan yang jahat-jahat, mengintimidasi, diskriminasi. Ya, itu Pak. Terima kasih. Baik, Pak. Ini sudah Pak Frans, 01, ada sedikit 01. Pak ada Kuang, sedikit ini tambahan. jam 1:01, Pak. Ya, sedikit tambahan buat buat Pak SK, bahwa memang di mereka itu di Al-Quran ada satu ayat yang menyatakan kafirlah mereka yang tidak mengakui Injil. Demikian, itu aja. Ya. Lanjut. Oke, lanjut terima Pak, kasih, saya mau nambah sedikit boleh? Pak Raja Utri, 1-2 menit lah. Nanti setelah nggak sampai Pak, nggak sampai 2 menit. Oke lah, jadi kalau saya melihat itu kan lagu Hafinus Shalom kan itu kan sebenarnya sifatnya universal, salam kepada semua sebenarnya. Itu bukan lagu yang dikhususkan untuk apa ya, untuk ibadah atau apa. Sebenarnya orang mau menyanyikan itu sih nggak ada masalah gitu, karena itu bukan bagian dari ibadah, itu ya kayak semacam lagu rakyat lah bagi masyarakat Yahudi. Nah, yang kedua, kita melihat ya ada sesuatu hal yang positif ya bagi
kaum minoritas seperti apa yang diperlihatkan oleh Ganjar, bukan Ganjar, siapa itu si ini Gibran, ya. Tapi sebenarnya itu kan temporer, Pak. Kalau mau ya cabutlah SKB menteri itu, dan nggak akan keadilan gitu. Jangan hanya kaum minoritas saja yang itu dibuat seolah-olah sangat ini ya, sangat tajam gitu ya. Orang beribadah aja boleh dibubarin kan gitu kan. Nah, itu udah banyak kejadian ya yang ditangani oleh Galarua juga gitu. Yang kedua, kita bersyukur dan kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Buya Syakur atau Haji Gumilang atau Rai Shihab. Tetapi ada satu hal yang ini saya amati sudah bertahun-tahun ya. Politik daripada ideologi itu ada yang garis keras, ada yang kesannya moderat gitu. Jadi dia akan tampil dua wajah. Satu sisi dia akan tampil beringas, radikal, intoleran, tapi di sisi yang lain dia seolah-olah tampil baik, lembut, berat gitu. Kalau saya sih selalu mewaspadai cara-cara seperti ini. Jadi inilah namanya politik yang tampil dengan dua wajah gitu. Yang satu istilahnya kalau orang Amerika bilang bad cop and good cop gitu ya. Polisi baik, polisi jahat. Jadi kalaupun memang ada yang seperti itu, kita ya mensikapinya ya biasa saja. Kita syukuri ada yang orang yang baik, tetapi jangan terlalu bergembira berlebihan karena ini mungkin ya bagian dari ini ya, dari modus politik juga gitu ya, tampil dengan dua wajah. Kenapa? Ya, kalau nanti tampilnya keras terus, orang akan meninggalkan ajaran itu, Pak, gitu. Itu akan ditinggalkan gitu. Jadi ya biasa aja lah, kita mensyukuri, kita mengapresiasi, tetapi jangan terlalu euforia juga atau terbius gitu dengan apa yang kita lihat itu. Kita tetap harus hati-hati lah, harus betul-betul kita tetap memperjuangkan hak kita. Masa kita ibadah tiap minggu aja harus siap-siap dengan HP untuk memviralkan? Kan lucu seperti itu. Harusnya negara menjamin orang bisa bebas beribadah, jangan ini ada yang oknum aparat lagi ikut-ikut membubarkan kan, walaupun terakhir dibantah gitu. Itu aja tambahannya Pak, terima kasih. 2 menit pas. Baik. Terima kasih Pak Rajauti. Pak Santi Amir ada closing statement sebelum kita minta didoakan oleh Pak Kuang. Ya, jadi saya menyampaikan aja kepada khususnya Pak Wapres dan penyelenggara negara, penyelenggara pemerintahan pada umumnya. Negara tidak runtuh karena persoalan agama. Negara akan runtuh ketika tidak ada ketidakadilan, korupsi, kemiskinan, ya, ketidaksetaraan, atau diskriminasi. Jadi ini aja, kalau rakyat melihat itu aja, tidak suatu berfokus kepada diskriminasi lah ya. Jadi bersikap adil lah ya terhadap semua ya suku bangsa yang ada di Indonesia ini. Jadi melihat kemanusiaan. Yang kedua adalah negara kita ini bukan negara agama, bukan negara sekuler. Jadi tolong Bapak Wapres lebih fokus mengatasi masalah kemiskinan, korupsi, diskriminasi, dan ketidakadilan. Itu saja Pak Pranslisi dan juga teman-teman yang lain. Terima kasih sudah sharing melalui percakapan kita pada malam hari ini di Indonesia.